Saya di bulan Mei ini aja bahkan ada sampai 4 atau 5 teman-teman meng-cancel order barang-barang saya di listingan eBay itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan itu bukan berita bagus ya untuk saya pribadi. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2024 akun saya resmi di restrict. Jadi saya akan kasih tahu bagaimana saya bisa mendapatkan restrict ini. Tapi hari ini saya mendapat kiriman eBay. eBay ini menjelaskan bahwa akun saya akan dievaluasi karena berdasarkan performa yang namanya eBay Bad Buyer Experience. Artinya pengalaman buruk bagi pembeli ya. Jadi saya udah masuk ke link ini padahal saya di ebay.com tapi ini ada bawahnya SG. Jadi saya diharuskan untuk login ke sini untuk membaca semua peraturan di eBay. Kemudian apa yang diambil oleh eBay. Jadi akun saya di limit teman-teman. Limit reduction has been applied to your account. Jadi kayak gini. Nah jadi saya nggak bisa lagi nambah listing padahal saya masih ada sekitar 100 lagi ya, 169 saya bisa listing tapi gara-gara di restrict saya nggak bisa lagi nambah listingan. Jadi listingan yang sudah ada itu ya sebesar 235 ya, hanya bisa 235 teman-teman. Kemudian yang kedua di sini saya juga semua payout itu akan diletakkan ditahan gitulah teman-teman. Ada 2 transaksi yang belum masih berjalan dan transaksi itu akan ditahan karena saya mendapatkan restrict ini teman-teman hari ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lepas dari yang namanya restrict ini di eBay? Pertama, saya harus membaca semua peraturan tentang ini eBay ini tentang Bad Buyer Experience Policy. Kemudian harus memastikan bahwa tidak lagi mengalami hal ini teman-teman, istilahnya Bad Buyer Policy ini. Kemudian yang ketiga, kita harus mulai memperketat kontrol akun kita, maksudnya barang-barang kita tuh jangan sampai lagi terjadi restrict kayak gini lagi teman-teman. Makanya keempat itu take action to improve the experience buyer that engage with your account. Maksudnya kita harus melakukan action supaya kita jangan sampai lagi terdapat restrict ini. Alasannya sebenarnya restrict ini saya tahu teman-teman, karena saya baru berjualan mungkin sekitar 22 transaksi. Dari 22 transaksi itu ternyata ada sekitar 5 atau 6 saya cancel order. Nah 5 cancel order itu kan dari sekitar 20 transaksi, berarti kan 5 dari 20 transaksi itu kan sekitar 25% teman-teman. Saya itu mendapatkan defect lah atau bad buyer policy. Lebih parah lagi sampai 27% karena saya meng-cancel gitu kan. Sedangkan yang harus diperbolehkan adalah sekitar 2%. Jadi anggaplah kalau misalnya teman-teman itu transaksinya sebanyak 100 kali, hanya boleh 2 kali teman-teman yang cancel ordernya gitu loh. Atau itemnya itu bermasalah. Nah, yang lain misalnya SNAT, feedback atau low seller rating ataupun yang lainnya ini harus tetap di bawah yang namanya cancellation. Ini saya cancellationnya sampai 27% ada, artinya ada sekitar ya 5 atau 6 cancel order ya sejak 90 hari ya. Sejak saya mulai berjualan di eBay. Ini item-item saya yang kena cancel order kemarin tanggal 25 bulan Mei, tanggal 13 bulan 6, tanggal 2 bulan 6. Ya, ini terpaksa saya cancel ya karena saya merugi teman-teman kalau saya kirim. Makanya itu saya merugi karena saya ini settingannya di free shipping ya, di free shipping. Jadi hari ini saya biar cepat lepas dari restrikan ini, saya disuruh untuk sebelum tanggal 30.06 berarti jarak 4 minggu setelah saya mendapatkan email ini. Evaluasinya dari tanggal ini teman-teman, dari tanggal 25 Februari sampai dengan 18 Februari ini above standar. Mungkin nanti ada penurunan di tanggal 30 Juni nanti di below standar, bisa jadi turun. Bahkan yang paling parah itu kalau misalnya defectnya banyak, lebih banyak yang cancel dibandingkan terkirim, bisa jadi nanti ini saya bisa di suspend ya. Saya sih nggak berharap gitu ya, kena suspend ya. Kemudian ini peraturan-peraturannya harus apa saja yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan BBE atau Bad Buyer Experience. Yang pertama, eBay mengambil langkah-langkah pertama kayak gini. Kita tidak bisa lagi melisting. Kemudian kita bisa limit kita akan dikurangi kayak saya tadi. Pembayarannya akan ditahan sementara, kemudian kita tidak bisa lagi membeli atau menjual di eBay, dan terakhir kalau lebih parah lagi akan akun kita disuspend ya teman-teman. Jadi kayak gini artinya SNAT itu ada significant not as described. Inilah artinya kira-kira ya teman-teman. Saya
udah sebenarnya nggak semangat buat video ini, tapi harus saya buat teman-teman jangan sampai mengalami kayak saya. Nah, kalau ada istilah INR berartinya item not received, atau misalnya itemnya hilang, itu juga harus jangan sampai lebih dari 2% ya teman-teman. Kemudian ini yang termasuk evaluasi saya ke negara-negara mana saja yang kita kita perbolehkan. Jadi akan dievaluasi setiap hari Rabu setelah 12 minggu sejak the last Saturday. For example, where evaluation day is Wednesday 13, we will review all transaksi during commencing 10 September. Oh, jadi kalau evaluasi rate tanggal 13, maka setiap hari Minggu itu 10 September dan akhir Sabtu atau tanggal 2 Desember. Kayak gitu ya caranya. Evaluasinya kayak gini. Jadi bagi kita yang BBE-nya tadi rendah, bahkan saya tadi sampai 27%, ya kalau saya nggak memperbaiki, nggak ada perubahan dalam waktu 1 bulan ke depan, nanti setelah bulan Juni, ya berarti akun saya bisa di suspend nih teman-teman. Jadi memang saya bisa bilang kalau kita bermain di pasar internasional itu nggak gampang ya teman-teman. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita setting itu benar-benar tahu secara persis teman-teman. Jangan sampai kayak saya memang belajar dari kursus, kemudian mentor pun nggak ada. Mentor pun saya dari ini ya, dari kursus saja. Istilahnya saya baca dari sama otodidak yang ada di YouTube. Dari situ saya nggak menyangka hari ini saya kena restrict teman-teman. Restrict itu artinya maksudnya kita nggak bisa menambah listing, tapi kita bisa meremove listing aja yang jelek. Dan kita harus memperbaikinya, istilahnya performa penjualan kita. Performa penjualan kita pun harus naik untuk menutupi yang defect, atau istilahnya ada cancel order tadi, atau ada INR tadi, atau segala macam yang menyebabkan kita itu mendapatkan dikirimkan eBay kayak saya ini, istilahnya BBE ini teman-teman. Nah, ini saya lagi revisi semua. Ini saya, listingan saya, ini masih ada sekitar 39 yang saya listing, sama ini ada 6. Berarti ada sekitar kerjaan saya ini sekitar 45 listing yang harus saya ganti semua ke flat rate. Saya khawatir ini ya barang-barang yang terjual saya itu mungkin yang bulan Januari, Februari, Maret, pada saat saya masih belajar ya teman. Ini saya mau ganti semua ke flat rate, ini di flat rate semua ini. Jadi saya berharap apa yang saya terjadi dengan saya ini tidak terjadi ke teman-teman ya, karena ya namanya juga berkat dari sinilah kita bisa belajar tanpa kita coba melakukannya sendiri. Ketika kena masalah kita bingung ya kayak gitu. Saya menyadari ini memang kekeliruan saya, dan itu sebenarnya item-item tadi itu saya di bulan Mei ini aja bahkan ada sampai 4 atau 5 teman-teman meng-cancel order barang-barang saya di listingan eBay itu. Memang parah sih. Kalau saya cek ternyata kesalahan memang saya tidak istilahnya menyeting item location teman-teman. Jadi ada namanya di eBay itu item location. Sebentar. Intinya tadi adalah kalau saya itu tidak kelupaan dalam item locationnya. Item locationnya nggak saya setting ke Indonesia ya. Item location kayak standar itu masih di US. Kesalahan saya di situ teman. Jadi ketika dapat membeli US ya dikira kita kan, saya juga dari domestik sesama US, makanya dapat ongkirnya lebih murah. Nah itu yang menyebabkan saya kurang teliti, teledor, terus terang itu kesalahan saya. Bahkan itu ya saya di posisi kayak gini lah istilahnya. Ya moga-moga nanti baik-baik aja akun saya, karena malam ini saya mau lembur istilahnya menyelesaikan semua transaksi saya, listingan saya yang dari free shipping itu mau saya ganti ke flat rate aja biar aman ya teman-teman. Memang sih di awal-awal bulan itu saya masih tahap meraba juga, walaupun saya ikut kursus, tapi ya ketika saya mendapatkan masalah kayak gini ya saya juga ini tanda-tanda warning nih teman-teman. Kalau teman-teman juga sering cancel order misalnya kayak gini, ada teman-teman sudah ada 100 item yang terjual atau 100 transaksi, dan jika teman-teman itu dalam waktu 90 hari ke belakang itu ada 2 cancel, itu masih di bawah pasar karena itu sebesar 2%. Tapi kalau ada 25 cancel order dari 100 transaksi, itu sudah istilahnya 25%. Nah 25% melebihi dari 2%, makanya itu bisa nih di atas 2%. Jadi cara ngatasinya ya tentu saja saya akan perbaiki ini
apa namanya cara saya melisting, yang moga-moga teman-teman tidak mengalami masalah yang sama di saya. Buat teman-teman yang kalau melihat orang kok mudah banget mendapatkan penghasilan di eBay, ya karena mereka struggle teman, mereka benar-benar serius, mereka benar-benar apa ya namanya, memberikan yang terbaik untuk pelanggannya gitu teman-teman. Kesalahan saya adalah saya yang kurang teliti teman-teman. Saya juga masih belajar, baru nggak sampai 6 bulan ini sejak saya ikut kursus, dan hasil yang saya dapatkan ya saya bisa bilang alhamdulillah lah. Ada sekitar berapa item saya yang terjual, mungkin sekitar 25, tapi ya cancel ordernya juga besar tadi teman-teman. Itu aja yang saya pingin unek-unek curhat teman-teman. Tadi sebenarnya saya juga jarang istilahnya di YouTube ya, karena ini juga lagi beres-beres urusan saya di eBay ini teman. Istilahnya beres-beres listingan yang free shipping itu saya mau ubah ke flat rate semua ini hari ini. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan video ini. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.